Baik pemirsa, terima kasih masih bersama dengan saya Wilda Izzatul Yazida dan ditemani Kak Endang. Tadi sempat di segmen sebelumnya dibahas tuntas mengenai bagaimana dia menjadi jajaran Pemprov Sulsel, pernah menjadi biro dan kepala dinas. Dan di segmen ini saya mau bertanya mengenai tentang terkait dunia kepemudaan saat ini, khususnya di Sulsel. Gitu gimana Kak Endang? Saya juga kaget ya, dari Biro Napsa kemudian menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Ini satu tantangan berat juga buat saya. Tapi saya tidak meninggalkan semua isu-isu yang sudah saya lakukan selama ini ya. Baik isu anak, pemuda, perempuan, disabilitas. Iya. Ternyata di pemuda juga kita harus inklusif. Iya, betul. Semuanya yang harus kita pihaki. Jadi saya di pemuda itu selalu berusaha menjadi pemuda juga. Bahkan saya sudah menghasilkan satu perda ya untuk pemuda dan mudah-mudahan digunakan sampai sekarang. Iya, amin. Di situ memang sudah mengandung bagaimana pemuda agar betul-betul bisa berdaya ya. Iya. Karena kalau kita tahu di pemuda itu isunya banyak. Bukan Tidak kemudian ada kita habisnya memang iya, seperti itu. pemuda itu multi isu. Iya. Semua isu ada di sana. Dan caranya bagaimana ya supaya kita bisa mengurusin pemuda gitu. Juga mengurusin atlet, pelatih dan sebagainya. Jadi memang saya harus menjelma jadi pemuda. Iya, harus bisa berbaur juga. Iya. Ya. Jadi memang bagaimana mendekati pemuda dan saya mengumpul banyak pemuda ketika mau menghasilkan perda. Iya. Itu saya menemukan tantangan juga. Bilang kenapa harus melibatkan semua pemuda? Ya iyalah, mereka kok yang mau dibuatkan aturan. Iya, betul Mereka sekali. harus terlibat. Memang saya harus berhadapan dengan KNPI karena KNPI juga merasa bahwa ini porsi saya, Iya. bukan porsi siapa-siapa. Nah, disinilah saya bagaimana membijaksanai ya semuanya karena memang perspektif dibutuhkan perspektif inklusif sosial. Iya. Dan tentu juga sudah harus responsif gender ya di dalam bagaimana kita mendekati pemuda, menggali kebutuhannya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya juga gitu. Di satu sisi juga atlet. Jadi kalau saya atlet, saya kira dunia atlet itu dunia yang penuh dengan apa ya? Semuanya sportivitas Iya, ya, betul. sportivitas. Ternyata saya masuk ke dalamnya kompleksitas. Jadi jangan dikira pemuda dan olahraga itu adalah dunia yang bicara pemuda dan olahraga saja, tetapi ternyata di situ kita berbicara soal kompleksitas dan isunya komprehensif, sehingga penanganannya juga harus komprehensif. Jadi memang dalam menjadi sesuatu, menjadi orang, jadi pejabat, kita harus mengenali betul siapa-siapa yang harus kita layani dan apa permasalahannya. Jadi itu yang paling penting. Saya juga tentu harus tetap beraktivitas yang lain. Jadi saya di sinilah saya memanfaatkan jejaring. Di pemuda kan banyak organisasi pemuda yang saya harus rangkul, yang saya harus gali apa persoalannya. Jadi penting sekali memang networking. Bagi saya networking itu penting dan harus betul-betul bisa link. Kalau kita link, kita bisa semuanya bisa kita ajak untuk lebih tahu. Dalam. Untuk yang ini Bu, apa peran pemerintah terhadap peningkatan kualitas pemuda di Sulawesi Selatan? Sebenarnya kalau kita sebagai pemerintah, tentu kita mau agar pemuda itu yang pertama mengenali dia punya potensi dulu. Nah, setiap orang kan punya potensi. Iya. Saya selalu berangkat dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada manusia yang tidak punya daya dan di dalam daya manusia itu ada Allah. Sehingga kita harus tahu persis bagaimana agar mereka apa yang mereka butuhkan. Iya. Jadi mereka harus ditahu potensinya dan potensi itu harus mereka sendiri yang memberikan informasi. Dari potensi yang kita temukan, maka kita support potensi itu agar pemudanya bisa lebih berdaya gitu. Jadi memang tidak mudah karena dia membutuhkan pendekatan-pendekatan, tentu ada program dan sebagainya. Ada pertemuan-pertemuan, ada diskusi-diskusi yang lebih dalam dan memang networking penting untuk membangun bagaimana supaya dan saya malah mendatangkan KPK. Wah, untuk menjadikan pemuda jujur itu saya datangkan KPK kerjasama dengan Samsudin Alimsah
alam saya ini yang memang bekerja untuk isu korupsi, Iya. itu saya mengundang dan KPK datang. Bagaimana nih caranya mendidik pemuda Iya. kita supaya dia jujur. Jadi memang dalam rangka meningkatkan kemampuan atau kapasitas pemuda, harus berangkat dari pemudanya. Iya. Dan penting sekali networking, apa menjadi kebutuhannya. Sehingga kita bisa memberikan mereka peningkatan kapasitas Yang tidak dengan terbaik. uang saja, Betul. tetapi mengirimkan, mendelegasikan kepada tim-tim yang memang bisa meningkatkan kapasitas. Itu. Baik, baik pemirsa, terima kasih. Kita akan lanjutkan bincang-bincangnya lagi bersama dengan Kak Endang setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana.